Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Buton atas nama Wode Melisa Fitri dengan NIM 0320011197, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencemaran laut, di mana saya akan mulai dari pengertian pencemaran laut. Definisi pencemaran laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut karena lautan dan daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak secara langsung, berdampak pada ekosistem di lautan. Salah satu bahan pencemaran laut yang umum dijumpai adalah sampah. Berdasarkan dokumen pemantauan sampah laut Indonesia tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, menunjukkan bahwa sampah laut di Indonesia didominasi oleh sampah plastik sebesar 41% dari keseluruhan komposisi sampah laut di Indonesia. Permasalahan pencemaran laut yang berasal dari sampah laut, khususnya sampah plastik, merupakan isu yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia tetapi juga negara lain di dunia. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi pencemaran laut melalui sistem yang komprehensif. Diperlukan kolaborasi bersama antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholder terkait dalam upaya pengurangan, pengelolaan, dan pemanfaatan bahan-bahan yang berpotensi menjadi bahan pencemar laut dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat terdapat kekayaan sumber daya alam kelautan yang perlu diperhatikan kelestariannya di Republik Indonesia yang sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia. Kemudian untuk bentuk-bentuk pencemaran laut, ada beberapa bentuk-bentuk yang merusak laut seperti pembuangan limbah pabrik ke laut, pembuangan sampah sembarangan, membuang bangkai ayam dan sebagainya ke laut, mengadakan penangkapan ikan dengan cara membom. Untuk itu, dari semua bentuk ini, kita sudah bisa menjaga pencemaran laut dengan cara tidak melakukan bentuk-bentuk yang dapat mencemari laut sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi. Baik, langsung ke bahaya pencemaran laut. Bahaya pencemaran laut dapat berpengaruh terhadap beberapa aspek, yaitu 1. Organisme laut, di mana adanya pencemaran laut akan berdampak terhadap penurunan kualitas perairan sehingga akan mengganggu berlangsungnya proses biologi maupun fisiologi organisme laut dan dengan demikian akan menyebabkan kematian yang pada akhirnya menurunkan populasi dan keanekaragaman hayati. 2. Terhadap ekosistem laut. Masuknya sisa-sisa pupuk dan bahan pencemar organik ke laut akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi sehingga terjadi peledakan populasi organisme tertentu. Hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan dalam ekosistem laut. 3. Manusia. Pencemaran oleh logam-logam berat seperti Hg atau merkuri dan CD atau kadmium dapat menyebabkan penyakit mini mata seperti kasus di Jepang yang menyebabkan kematian dan cacat tubuh. Yang terakhir,
kegiatan pariwisata dan industri, perusahaan kawasan wisata bahari, dan ketersediaan air untuk industri dan pertanian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.